Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Karunia Ilahi. Saya Muhammad Ilham. Nama saya Holijah. Nama saya Mustazah. Nama saya Maulana Rifai. Saya Arsdian Rahmat Kurniawan. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang keluarga sakinah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang pertama, keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga sakinah diliputi dengan perasaan kasih dan sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, dan mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Selanjutnya, keluarga mawaddah. Keluarga mawaddah adalah perasaan mawaddah yang dapat membuat rumah tangga itu penuh cinta. Tanpa adanya cinta, keluarga akan menjadi hambar. Dengan adanya cinta, suami, istri, dan anak akan saling mau berkorban, saling menjaga, saling menyayangi, dan memberikan apapun itu untuk keluarganya. Yang terakhir, pengertian tentang keluarga mawaddah. Mawaddah adalah karunia atau rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sepasang suami istri yang menjalankan rumah tangga dengan penuh kesabaran. Dalam proses kesabaran tersebut, Allah akan memberikan karunia-Nya sebagai bentuk cinta yang paling tertinggi dari Allah kepada keluarga. Tidak akan adanya rahmah jika suami istri saling melukai ataupun saling mendurhakai. Saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri keluarga sakinah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bukanlah suatu keluarga yang tidak memiliki masalah, tetapi bagaimana menyikapi persoalan yang ada dengan baik secara bijaksana dan dengan ketentuan syariat Islam. Menurut Riyadi, tahun 2013, keluarga sakinah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan beragama dalam keluarga. Yang kedua, mempunyai waktu bersama. Yang ketiga, mempunyai pola komunikasi yang baik antar sesama anggota. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain. Yang kelima, apabila terdapat masalah dapat diselesaikan dengan positif dan konstruktif. Yang keenam, merasa terikat dalam ikatan keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah mempunyai peran dan fungsi untuk membentuk manusia yang bertakwa dan masyarakat yang sejahtera. Dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam keluarga ada mawaddah dan rahmah. Yang kedua, pasangan suami istri harus atas dasar saling membutuhkan. Yang ketiga, harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut dilakukan. Yang keempat, dalam hadis Nabi ada 5 pilar dalam keluarga sakinah. Yang pertama, berpegang pada agama. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Yang ketiga, sederhana dalam belanja. Yang keempat, santun dalam pergaul. Yang kelima, harus selalu mengintrospeksi diri. Yang keempat, ada dalam hadis Nabi ada 4 faktor kebahagiaan. Yang pertama, suami istri yang setia. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, lingkungan sosial yang sehat. Dan yang terakhir, dekat dengan rezekinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 macam fungsi keluarga sakinah. Yang pertama, fungsi biologis. Fungsi biologis itu bertujuan agar memperoleh keturunan dan memelihara kehormatan serta martabat manusia agar menjadi manusia yang berakal dan beradab. Yang kedua, itu fungsi edukatif. Fungsi edukatif sebagai unsur tingkat pusat pendidikan atau bisa kita kenal sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Yang ketiga, itu fungsi religius. Fungsi religius dilihat bagaimana keluarga mengajak atau memperkenalkan anak dan anggota keluarga dalam hal keyakinan yang mengatur kehidupan masa kini dan kehidupan lain setelah dunia. Yang keempat, itu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi dilihat bagaimana keluarga mengajar anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Terus yang terakhir, itu yang kelima, itu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dilihat bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan serta mengatur penghasilan tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga yang bersangkutan. Prinsip membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama itu ada al-karomatul insani, memuliakan manusia. Sejatinya, orang yang berkeluarga
adalah manusia-manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjalin suatu hubungan keluarga. Tujuannya untuk apa? Tidak lain untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat. Lalu prinsip yang kedua itu ada namanya memilih pasangan sesuai hati nurani. Islam tidaklah memberatkan baik laki-laki ataupun perempuan dalam memilih pasangannya, karena sejatinya memilih pasangan itu adalah yang terbaik antara saling suka maupun kecintaan dan keridhaan atas cintanya. Menurut suatu hadis, tunkahul mar'ah li arba'ah, nikailah wanita karena 4 perkara. Pertama yaitu karena limaliha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali hisabiha, karena keturunannya, yang terakhir adalah wali dinia, karena agamanya. Prinsip yang ketiga yaitu kewajiban belajar bersama. Mengapa demikian? Karena sejatinya suami itu diibaratkan sebagai nahkoda sebuah kapal, di mana sang suami harus memiliki tujuan dan arah, harus dibawa kemana tujuan keluarga ini. Maka dari itu sang suami harus memiliki tujuan dan arah yang pasti, tentunya mengarah kepada ajaran agama Islam. Dan sang istri, kewajiban sang istri untuk menasihati sang suami bila telah keluar jalur dari agama Islam agar keluarga tersebut bisa mencapai sakinah, mawaddah, warahmah baik di dunia maupun di akhirat. Poin keempat yaitu bermusyawarah. Sudah menjadi hal lumrah dalam suatu hubungan rumah tangga, pasti akan menemukan persoalan-persoalan masalah tersebut akan muncul kapanpun dan dimanapun, waktunya kita tidak tahu. Maka dari itu bagi setiap calon pasangan itu ada baiknya untuk mendiskusikan, untuk duduk bersama, untuk mencari jalan keluar atas persoalan masalah tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek keluarga samawa. Aspek yang pertama yaitu memiliki kedewasaan dan kearifan, yang berarti kedewasaan atau kematangan dalam berpikir, bertindak, dan bersikap diperlukan dalam berkeluarga. Persoalan kedewasaan dalam kematangan ini bukan hanya soal umur, tetapi juga menyangkut soal kematangan sikap dalam memandang kehidupan berkeluarga yang jangka panjang. Aspek yang kedua yaitu sehat akalnya, yang berarti pasangan suami istri harus mempunyai pikiran yang sehat dan dewasa, karena mereka harus memikirkan dan berbuat yang terbaik dalam membangun keperluan rumah tangganya, baik secara lahiriah dan batiniah. Aspek selanjutnya yaitu sehat batinnya. Selain sehat akal, pasangan suami istri juga harus memiliki kesehatan batin, karena lemahnya kemampuan tenaga batin akan membawa rumah tangga menjadi tidak bahagia. Aspek selanjutnya yaitu saling menghormati hak dalam berkeluarga. Pasangan suami istri harus saling menghormati hak masing-masing untuk mengarungi kehidupan keluarga dengan cara tidak memaksakan kehendaknya dalam bertindak. Selanjutnya, aspek ta'awun atau kerjasama, yang berarti kerjasama ini sangat diperlukan dalam keluarga, karena setiap pasangan berangkat memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda-beda, serta memiliki akal yang berbeda-beda. Sementara keluarga harus dijalin secara bersama-sama, sehingga harus ada kerjasama. Selanjutnya, aspek setia. Menurut saya, aspek ini sangat penting, yaitu sikap saling percaya sangat diperlukan dalam keluarga agar tidak menimbulkan kecurigaan dan percekcokan yang tidak dapat dinamaikan. Selanjutnya, aspek menjaga kehormatan keluarga, yang berarti saling menjaga kehormatan keluarga yang diperlukan agar keluarga yang dibangun tidak berantakan akibat salah satu di antara anggota keluarga ada yang mengumbar aib yang justru menjatuhkan martabat keluarga. Di antara caranya adalah saling menjaga lidah dan perbuatan. Selanjutnya ada aspek menjadi teladan. Kedua pasangan harus berperan menjadi teladan dalam keluarga. Peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Selanjutnya ada aspek memenuhi kebutuhan seksual,
yang berarti salah satu tujuan berkeluarga adalah pemenuhan kebutuhan biologis atau kebutuhan seksual. Yang berarti nilai naluri seksual adalah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia dan harus disalurkan lewat jalan yang benar. Selanjutnya ada aspek bertingkah laku yang ma'ruf. Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasinya sebagai tempat ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan. Dan Islam juga memandang hubungan dan jalinan suami istri dengan menyifatinya sebagai hubungan cinta dan kasih sayang. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasannya sakinah mawaddah warahmah merupakan sebuah pokok yang harus ada dalam menjalani kehidupan berkeluarga agar kehidupan suami istri menjadi aman, tentram, dan damai. Kedua belah pihak juga harus saling pengertian, saling mencintai, saling menjaga, saling memberi kepercayaan dan kasih sayang sepenuhnya. Aspek-aspek tersebut juga merupakan hal yang dijadikan sebagai pedoman dalam hubungan agar hubungan suami istri menjadi bahagia, langgang, dan nyaman. Mungkin cukup sekian dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.